Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasatan linakuna syuhada'a bainan nasi yaumil qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati para dosen dan jamaah semuanya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini bisa sama-sama bertatap muka ngasih barang, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, ini mungkin kali pertama saya ngobrol-ngobrol santai bareng bersama mahasiswa. Sebelumnya pernah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tetapi untuk jamaah. Nah, kalau ini khusus, makanan khusus, temanya juga khusus gitu. Saya sengaja bawa karya saya. Ini Istiad Maqasidi, ini 3 jilid. Ini 3 jilid, malah ada yang belum saya buka ternyata. Ini jilid 3. Ini Istiad Semantik 1 jilid. Aslinya buku ini 1 paket. 1 paket awalnya itu bermula dari kajian di kelompok kajian Al-Mizan di Kairo. Karena saya dulu aktif di sana, mengkaji terkait dengan tata cara tafsir Al-Quran melalui atau ditinjau dari kacamata teks atau ilmu teks. Maka ada yang pakai hermeneutika dengan cabangnya, strukturalis, dekonstruksi dan sebagainya. Ya, nanti kajian yang dari Derrida atau siapa macam-macam buku, ya kan, udah nggak asing mungkin kalau di kalangan mahasiswa ya. Cuman saya waktu itu kebagian dari kajian usul fikih. Maka kemudian saya tulis makalah 1 bab itu ternyata nggak kelar. Saya terus lagi ke depannya bab 2 ternyata nggak kelar juga. Bab ketiga nggak kelar juga sampai 3 atau 5 atau 4 kali. Akhirnya saya sampaikan begini, ini yang ketulisan saya, ini biar saya selesaikan saja, saya bukan sendiri. Akhirnya kemudian saya perdalam, jadilah 1 buku Istiad Semantik dalam usul fikih. Ini saya tulis tahun 2004, masih kuliah kelas akhir. Di dalam penelitian saya itu di sini bahwa kajian Islam terkait teks itu memang sangat luar biasa. Namun ternyata kalau kita mengkaji teks dari sisi teks itu belum kelar. Karena para ulama kita itu mengkaji teks itu dari 2 sisi sekaligus. Kajian teks dari sisi teks, artinya teks itu yang berbicara dengan dirinya sendiri. Kemudian kajian teks melalui konteks. Artinya konteks dia akan menyeimbangkan bagaimana teks itu bisa membumi. Nah, kajian konteks itu yang kemudian menghasilkan 3 buku ini. Istiad Maqasidi 3 jilid. Sebenarnya yang ini pun kalau mau diseriusin juga lebih, tapi alhamdulillah bisa saya ringkas menjadi 1 jilid. Yang ini cukup panjang ini. Saya sebenarnya sejak 2004 itu pengen nulis ini langsung. Silahkan. Tetapi kemudian waktu mahasiswa masih idealis, pengen bukunya dicetak. Ini saya tawarkan ke 15 penerbit, 1 pun nggak ada yang menyetak. Akhirnya karena saya lulus kuliah S1 selesai, saya kemudian lanjut S2, saya butuh makan ya kan, banting setir dari yang sebelumnya menulis menjadi penerjemah. Kisaran 20 buku saya terjemahin, termasuk bukunya Fiqh Sunnah Syed Sabiq. 3 jilid itu jadi berapa jilid nggak tahu itu. Oh, semua punggungnya sampai panas loh. Depan komputer pagi sampai malam. Sampai kisaran tahun 2011 saya menjadi penerjemah, cukup lama. Setelah itu saya mikir, ini kalau saya terjemah itu kan ideologinya pasar, bukan ideologi kita. Pasar minta apa? Pasar itu yang diminta apa? Perkawinan menurut Islam, pacaran menurut pandangan Islam, itu gitu aja. Menjalin keluarga penuh rahmat. Saya pikir ini kalau saya begini terus, kapan berkembangnya ilmu saya ini kan gitu. Nah, alhamdulillah saya sudah punya waktu itu masuk ke KBRI. Jadi ya mantu-mantu di bagian pendidikan sudah ada maisah. Tapi ya kerjanya luar biasa. Pagi berangkat,
jam 7 itu saya udah mau berangkat, pulang saya malam jam 9 berpulang. Karena bagian kebudayaan itu acara budaya seringnya sore malam. Akhirnya saya pikir ini kalau saya begini terus nggak ini saya tuh habis lah ini. Idealisme saya hilang begitu saja. Akhirnya muncul 2011 itu grup WhatsApp. Maka 2013 itu saya udah mulai membuat grup WhatsApp usul fikih, ilmu kalam dan sebagainya itu. Nah, saya mulai nulis pelan-pelan dari apa namanya dari grup itu. Jadi sambil jalan di metro MRT kantor setengah jam nulis dapat satu artikel gitu. Keburukan saya itu kalau nulis kan yang di otak, jadi nulis tulis. Makanya kalau kalian lihat buku ini itu marojeknya kadang berantakan, hanya ada marojek ada yang enggak, karena sesuatu yang di sini tulis, di sini tulis itu kan. Kadang tim enggak ini, kadang adanya tahu-tahu muncul buku fikih kebinekaan punya yang diterbitkan oleh Ma'arif Institute. Akhirnya saya pindah tema nulisin itu. Sama itu ngantarnya, awalnya ngantar cuma satu artikel. Belum selesai, nyambung 2, 3 sampai 17 artikel jadilah ini. Ini saya ngantarnya di mana? Kebanyakan di HP juga ini. Menggugat fikih kebinekaan. Ini belum terbit. Yang ini sudah terbit duluan. Kebetulan terus membaca HPT. Ini HPT kok banyak yang humut ya? Marojek footnote-nya mana ya? Nggak ada footnote-nya. Diteliti, tulis satu artikel, 2 artikel. Jadilah ini 3 jilid. Yang ini 3 jilid. Ini malah belum terbit, belum muncul yang proyek awal saya ini, yang akan melanjutkan dari teks ini konteksnya itu. Akhirnya ada COVID. COVID itu tak tulis saja, kemudian saya kumpulkan, saya coba taksil sedapatnya. Ya akhirnya terbitlah ini pas COVID semua, ini pas COVID. Jadi pas COVID itu, kalau ini tahun 2016, ini juga jadi setahun itu terbit, nggak nyampe setahun kayak yang ini. Karena saya cuma sekadarnya, udah. Kalau ini tuh saya nggak niat. Awalnya itu cuma artikel kecil-kecil, selesai kok di grup itu ada Wahyudi Nahar. Kata Wahyudi Nahar, silahkan saya kalau Wahyudi mau men-share HPT kan gitu. Semangat saya kan, wah sekali. Ya udah tak selesaikan aja lah sedapat-dapatnya. Ini makanya yang saya selesaikan ini bab iman bagian ketuhanan saja. Yang ngomong tentang Tuhan kok. Kalau di HPT itu mungkin 3 halaman ya. 3 halaman saja yang terkait dengan Tuhan. Lainnya kan ada kenabian, ada macam-macam. Nah yang 3 halaman itu menjadi 3 jilid. Caranya itu. Maka kemudian yang makosid ini kemudian saya taksil karena COVID kita kerja di rumah. Alhamdulillah bisa terbit ini. Maka kemudian kalau Anda lihat ini fotonya kadang berantakan karena memang ngasal itu. Ngasal, nggak serius. Kalau ini fotonya banyak, ini ada nih. Nih. Yang ini juga ada footnote-nya karena ini saya agak serius yang ini. Karena yang saya kantor profesor. Jadi kalau dia nggak ada footnote-nya dia nggak abal-abal. Apa buku apa nggak ada ininya kan itu. Mau fotonya sampai berapa? Banyak ini. 162 buku. Lumayan lah. Meskipun nggak nyampe 200-an buku. Nah, jadi begitu perjalanan itu. Jadi mulai berusaha untuk produktif meskipun dari kapan dan di mana saja gitu. Kemudian kemarin belum lama itu juga saya mengkaji Muhammadiyah Al-Haq Sunnah ini. Bukunya Sarana Hati Kusumo. Ini kemudian saya taklik, saya kasih komentar. Tapi ini nggak diceritain ya sayang. Ini masih berantakan, model ini juga berantakan. Tapi sebenarnya ini bisa dirapiin ini. Kalau kalian sempat merapikan ini, insya Allah lumayan bagus ini. Ini bagus buku ini. Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini sebenarnya semadzhab dengan apa yang saya tulis, tapi ini jarang diangkat karena ini buku lama. Aslinya masih PDF. Maka kemudian saya kasih komentar, kemudian saya kasih buku kecil gitu, tadi pun kecil. Nah, sekarang sudah mensyarah buku judulnya itu Aqaidul Iman. Karya muridnya Kiai Ahmad Dahlan, berbahasa Jawa. Bukunya itu bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa yang itu bukan Jawa tulisan Jawa. Tulisannya ini karena itu nggak tebal, 23 halaman. Tapi saya sekarang sudah kayaknya lebih dari 150 halaman, belum kelar juga itu. Sudah 200-an kali. Bukan yang 90 halaman. Bukan. Lain lagi ini. Nah, ini saya biasanya kalau selesai saya share di grup, kalau yang ikut grup saya ada, biasanya akan dapat. Atau di Facebook saya biasanya saya share itu. Bersambung.
Cuman saya nulisnya santai, maksudnya itu kalau ada waktu kosong tulis, atau tulis, itu kan di sela-sela waktu. Ya akhirnya ya disertasi saya berantakan. Ya begitulah. Mudah-mudahan bisa cepat. Nah, terkait dengan teks dan konteks ini, kenapa kok perlu dikaji? Karena begini, kita itu turos kita luar biasa gitu, turos kita. Tapi karena kadang kita itu jarang berinteraksi dengan turos, karena mungkin berbahasa Arab ya. Nah, dan Muhammadiyah itu jarang pesantren. Sekarang mulai banyak, ada 436 atau berapa ya pesantren. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dari sana nanti pengembangan turos kita juga lebih kuat. Ya. Karena turos kita berbahasa Arab dan orang Muhammadiyah itu jarang berinteraksi dengan turos, sehingga ketika menghadapi kajian-kajian Barat, terutama terkait dengan kajian teks itu merasa kaget gitu, wow luar biasa modern gitu. Padahal sesungguhnya ketika kita mengaji kitab kuning, kajian-kajian semacam itu sudah biasa dilakukan oleh ulama kita. Gitu. Saya mengkanter ini, hermeneutika kan kajian teks ya. Ini saya pakai apa? Usul fikih dan ilmu kalam. Usul fikih dan ilmu. Ini 3 orang yang saya kantor. Amin Abdullah, Muhammad Azhar dan siapa saudara lagi? Habib Ilyas, ketua Masjid Tarjih yang sekarang. Aslinya kalau 3 makalah mereka dikumpulkan itu paling 30 halaman. 3 orang itu. Jadinya segini. Nah, itu karena mereka menggunakan hermeneutika. Dan saya lihat hermeneutika itu banyak kelemahan. Dari sudut banyak. Hermeneutika itu apa dulu lah gitu. Hermeneutika itu kan ilmu teks. Yang namanya itu kan filsafat bahasa ya. Yang namanya bahasa itu begini. Muhammad Syukri Muhammad. Yang namanya bahasa manapun bahasa ini. Itu munculnya itu bukan dari ruang kosong. Dia itu ada yang namanya sejarah bahasa. Sebenarnya terkait hal itu jadi bahas oleh ulama kita loh. Sebelum filsafat barat hermeneutika muncul, ini terkait sejarah bahasa dan lain-lain itu bisa dibuka di bukunya Al-Ihkam karya Ibnu Hazm di halaman awal-awal jilid 1. Ketika beliau mengkaji tentang Dilalatul Alfat, itu dia udah ngomong tentang ini secara bahasa. Kemudian yang namanya bahasa itu ada yang namanya sosial, yang melatar belakangi munculnya bahasa. Bahasa itu ada yang namanya struktur, kaidah bahasa. Ini mesti bahasa apapun. Maka ketika kita menerjemahkan sebuah bahasa dari bahasa lain, itu yang sebenarnya kita tidak menerjemahkan bahasa letterlek itu nggak bisa. Karena untuk buat padanan persis malah nggak nyambung. Harus kita cari ungkapan lain yang sesuai. Maka para ulama kita ketika ada Al-Quran berbahasa Arab ya. Terjemahan Al-Quran itu tidak dianggap Al-Quran. Kenapa tidak dianggap Al-Quran? Karena terjemah itu tidak bisa mewakili apa yang ada di dalam bahasa asli. Nggak mungkin bisa terjemah. Beda. Sosial kultural itu beda. Contoh nih, kemarin saya terjemahkan di bahasa Arab nih. Inta ya kharbetak. Terjemahnya apa? Bakar rumah. Ya kan? Bakar rumah. Kalau kita bilang sama-sama ketemu maksud bakar, nggak kerasa itu. Coba saya terjemahkan nih. Ya kharbetak. Saya terjemahkan. Brengsek lu. Kerasa kan jadinya? Padanya kalau kita terjemahkan apa adanya, bakar rumah bumi, nggak kerasa bagi kita itu. Apa gitu. Maka padahal asli artinya terjemahnya seperti itu. Tapi nggak pas karena sosiokulturnya beda. Karena orang Indonesia kalau ngumpet bukan menggunakan kata bakar rumah bumi, nggak ngefek. Coba kita bilang brengsek lu. Nah, itu jadi ngefek. Oh, nah ini sama-sama ungkapan apa? Sama-sama ungkapan kekesalan. Tetapi bahasanya ini apa, struktur bahasanya beda. Kalau bahasa Arab Fusha itu ada namanya Muhammad Kathirur Rahmat, namanya gitu. Muhammad Kathirur Rahmat. Muhammad itu banyak punya abu. Nggak nyambung. Oh, Muhammad banyak punya abu. Itu hanya istilah dalam bahasa Arab. Ketika ada orang yang sangat punya sifat dermawan, maka dikiaskan orang dermawan itu sering masak. Karena sering masak pakai kayu bakar, sehingga banyak abunya. Masakan yang dikasihkan apa? Karena sering banyak tamu datang suguhin, gitu.
saking sering nyuguhin tamu, sering masak, akhirnya kayu bakarnya itu banyak abunya. Maka kiasannya Muhammad itu banyak punya abu. Kalau kita terjemahkan gini nggak nyambung di Indonesia. Gitu. Inilah struktur sosial bahasa tadi itu. Maka ketika kita hendak berbicara terkait bahasa itu, kita nggak akan lepas dari ini. Sosial, yang latar belakangi kondisi sosialnya, macam-macamnya, budaya, termasuk budaya. Budaya. Kita kalau di Indonesia terbiasa ngomong itu pelan, monggo silahkan. Di Mesir nggak laku. Manggil lo, ya Muhammad, tal, teriak. Jadi ketika kita ke Mesir, Muhammad, ahlan was, nggak nyambung. Cita rasa bahasanya nggak kena. Sama kita di Indonesia, di Jawa gitu, di Jogja manggil, sini, dikira marah, ya kan? Budayanya lain. Makanya ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita itu ketika masuk ke suatu masyarakat kita ngikutin budaya setempat. Kalau nggak masuk kan gitu. Ini budaya. Bahasa itu akan terpengaruh ini, akan terpengaruh sosial. Struktur contohnya apa? Kalau di bahasa Arab itu ada Muhammadun, Qaimun. Ini susunan apa? Ini mubtada, ini khabar. Nanti ada lagi Muhammadun fil bait. Ini mubtada, ini khabar yang terdiri dari jar wal majrur. Ya kan? Maka ini disebut sebagai khabar syibhu jumlah kan? Kan gitu. Ini nggak ada di susunan bahasa Indonesia. Dan ketika orang Arab bilang Muhammadun fil bait dengan ungkapan fil bait Muhammadun, ini sama-sama benar. Cuma ini khobar, ini mubtada. Ini namanya khobar muqaddam, ini mubtada muakhar. Ketika ungkapan ini yang meskipun sama-sama terdiri dari mubtada dan khobar, yang saya balik maknanya dari si mana orang Arab sudah beda. Kalau saya mengatakan Muhammad fil bait itu jumlah khobariyah. Oh, Muhammad itu fil bait. Muhammad di rumah. Itu aja. Enggak ngefek, cuman berita biasa. Tetapi ketika saya mengatakan fil bait Muhammad, fil bait Muhammad. Artinya apa? Yang di rumah itu si Muhammad, enggak ada yang lain. Pokoknya Muhammad. Ini litakid. Jadi ketika khobar, mubtada khobar yang jumlahnya itu normal, kok dibalik, berarti ada tujuan, ada namanya al-ghard. Min al-jumlah. Ini di balaghah kita akan pelajari. Apa tujuannya? Mengakidkan, memastikan bahwa yang di rumah itu adalah si Muhammad. Kan gitu. Sekarang di bahasa Indonesia, apakah ada susunan seperti ini? Enggak ada. Di Indonesia itu ya Muhammad di rumah, kan? Muhammad di rumah, ini subjek, ini predikat, itu saja. Di rumah Muhammad, ini biasa saja. Apakah ada implikasi makna ketika saya mengatakan Muhammad di rumah? Di rumah Muhammad, nggak punya implikasi makna. Di Arab ada. Ini. Maka ketika kita mempelajari sebuah bahasa, kita kemudian tidak boleh memaksakan struktur bahasa lain ke dalam bahasa tempatan. Memsah. Ya. Ketika kita hendak namanya bahasa Arab ya, bahasa Arab. Nah, ini semua. Kecuali yang ini. Ketika kita hendak belajar bahasa Arab ataupun bahasa Al-Qur'an, sama. Tidak bisa kita kemudian menerapkan struktur-struktur yang ini yang berasal dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab. Ketika kajian-kajian hermeneutika, struktural zikrusri muncul, itu muncul di mana? Di barat. Yang dikasih apa? Injil ataupun teks-teks sastra berbahasa apa? Bahasa Inggris atau mungkin Prancis. Yang susunannya itu ya sesuai dengan budaya mereka itu. Ketika kita gunakan strukturalis dikonstruksi lain-lain ke dalam bahasa Al-Quran, yang nggak nyambung. Kenapa? Budaya beda, sejarah bahasa beda, sosialnya beda, strukturnya beda. Akhirnya apa? Berantakan.
nggak nyambung, nggak jelas jadinya. Hermeneutika itu kan seringnya itu melihat begini. Hermeneutika itu banyak aliran ya, banyak aliran. Saya kasih beberapa aliran deh. Tentang sejarah. Jadi ada aliran hermeneutika itu yang begini. Jadi yang terpenting dalam sebuah bahasa itu adalah sejarah bahasa. Ketika kita hendak mempelajari atau mengambil makna dari bahasa, maka kita harus melihat sejarah dan sosial bahasa ini. Baru kita akan tarik ke sini. Tanpa itu kita nggak nyambung. Saya kasih contoh begini. Umpamanya tahu ayat dihar. Tak kasih ke Al-Quran dulu lah. Dihar. Waladina yudhahiruna min nisa'ihim. Silahkan. Oh, amin. Semua maksud. Ya, ayat dihar. Dihar itu adalah seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, anti alayya kadhri ummi. Anti alayya kadhri ummi. Fadhal Syekh. Ini kalau diterjemahkan, kamu itu bagaikan punggung ibuku. Kalau diterjemahkan. Kalau di Indonesia nggak ngefek, apa maksudnya itu? Kamu ini kayak punggung ibuku aja, nggak ngefek, nggak punya makna apa-apa. Ini ketika di Arab jahiliyah dulu sebelum Islam, ketika seorang suami mengatakan anti alayya kadhri ummi, itu berarti apa? Udahlah kamu itu pisah dari saya dah. Udah kayak ibumu, udah kayak ibu saya aja. Maksudnya apa? Seorang anak itu kan tidak boleh tidur sama ibunya. Ketika dia mengatakan kamu itu seperti punggung ibuku, berarti menyamakan istri ke ibu, berarti sudah nggak boleh hubungan lagi sama istrinya. Kiasan ke talak. Kiasan ke talak. Nah, maka kata ini ketika diungkapkan pada zaman jahiliyah, langsung otomatis masyarakat jahiliyah paham, langsung pergi meninggalkan istrinya, suaminya kan gitu, pergi balik ke orang tuanya kan gitu. Anti alayya kadhri ummi. Ketika zaman Islam datang, ada seorang suami mengatakan kepada istrinya anti alayya kadhri ummi. Beberapa hari kemudian istrinya ini yang namanya Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah ini lapor kepada Rasulullah karena beberapa hari kemudian suaminya ingin tidur bareng. Maka kemudian istrinya itu nggak mau, jangan dulu. Ini hukumnya apa ini? Jangan dulu, bahaya, jangan-jangan talak. Kalau talak kan berarti kan jatuhnya ke zina. Akhirnya lapor ke Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW menunggu wahyu. Tunggu dulu, ini saya juga belum tahu. Rasul pun kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Jadi jangan kita kalau ditanya orang tuh sok tahu semua ya. Rasul pun kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Maka Imam Malik mengatakan man qala la adri faqad afta. Siapa yang bilang nggak tahu itu sudah memberikan fatwa. Jadi tidak aib, tidak apa yang biasalah kalau kita ditanya nggak tahu ya jangan sok tahu gitu ya. La adri itu nggak tahu. Rasul bilang nggak tahu. Coba datang lagi esok hari. Esok hari datang. Bagaimana ya Rasulullah? Hukumnya apa? Wahyu belum turun. Tunggu. Esok harinya datang lagi. Ya Rasulullah, ini hukumnya gimana? Wah, nggak tahu, belum turun wahyu. Nah, akhirnya kan perempuan ini, aduh gimana ya? Akhirnya mengadu kepada ya Allah, ini gimana saya minta ketetapan hukum ya Allah? Ini sebenarnya itu saya ini statusnya bagaimana? Masih istri dia atau bukan? Minta kejelasan ya Allah. Mengadu langsung pada Allah. Akhirnya aduannya Khawlah binti Sa'labah itu langsung didengar oleh Allah dengan menurunkan surat Al-Mujadilah. Qad sami Allah qawla allati tujadiluha fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Nah ini. Akhirnya muncul bahwa ini itu bukan kiasan talak, tetapi bisa kalau orang mengatakan ini nanti harus ada denda. Dendanya apa? Membebaskan budak atau memberi makan 60 orang miskin dan lain-lain. Nah ini itu muncul di kapan? Pada masa jahiliyah dulu. Sekarang saja di Arab sudah nggak ada lagi orang yang mengatakan demikian.
Orang Arab itu sekarang bahasanya sudah bahasa amiyah, bahasa pasaran yang jarang orang Arab kok menggunakan bahasa fusah murni, itu sudah jarang sekali. Sudah tercampur dengan macam-macam. Karena yang namanya bahasa itu ada namanya akulturasi. Ada macam-macam. Akan ketemu sama barang baru, semuanya komputer. Dulu nggak ada di Arab itu bahasa Arab namanya komputer, tapi kemudian diarabkan al-komputer, gitu kan? Kemudian atau yang ini asas teknologi kan gitu. Itu namanya akulturasi budaya sebenarnya, karena itu nggak ada di Arab, kemudian muncul, maka mau nggak mau dia harus berinteraksi, itu muncullah bahasa baru. Dan ini terkait hal ini, akulturasi budaya ini disebutkan di dalam kitabnya Ibnu Hazm Al-Ihkam jilid 1. Nggak ada itu. Kalau kita sering baca terus tuh nggak kaget. Sering banyak hal-hal yang menurut kita itu baru itu terus ada gitu. Nah, terkait akulturasi budaya ini, maka bahasa itu menurut Ibnu Hazm itu kan hasil interaksi. Bahasa itu muncul hasil interaksi antar manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan sesuatu yang lain. Itu munculnya sebuah bahasa. Maka Ibnu Hazm kemudian mempertanyakan, lalu Adam itu pakai bahasa apa? Ya kan, ketika Adam muncul itu kan Allah mengatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ngajari Nabi Adam asma, nama-nama yang diajarkan ke Adam itu nama-nama apa, bahasa apa, itu lengkap bisa nanti disebutkan oleh Ibnu Hazm. Jilid 1 Al-Ihkam. Ibnu Sini lebih detail. Al-Khasais atau di Al-Bukhni, Al-Ghani, maaf, Al-Ghani karya Al-Jahid bukan? Lupa saya. Al-Ghani itu berapa jilid tuh? Banyak. Nah ini sekarang itu sudah nggak ada, sehingga ketika kita hendak menerjemahkan ini sudah susah. Maka ketika ada sebagian ulama, terutama dari kalangan salafi, yang dari kalangan bawah salafi, bukan ustadznya biasanya, mengatakan haram kita mengatakan istri kita itu umi, nggak boleh, karena umi itu seperti ini. Nggak bisa dikiaskan. Kok umi dikiaskan dengan biha itu dari mana? Nggak boleh kita panggil istri saya mbok, ibu, karena itu kita menyamakan istri dengan ibu kita, dengan mbok kita. Nggak bisa, ini nggak bisa dikiaskan. Ini terkait erat dengan sosial dan budaya. Ya, maka kemudian orang-orang Hierotika itu berusaha menarik ketika hendak memahami ini, maka kita harus memahami struktur kultur zaman Arab pada waktu itu. Sayangnya kalau dari sisi ini mungkin ada benarnya sedikit lah. Tapi nanti kemudian yang menjadi persoalan ketika memahami ayat-ayat qat'iyat itu juga dipahami seperti ini, menjadi kacau. Contoh lain terkait hukum potong tangan. Oh, zaman dulu ya pas lah, cocok lah hukum potong tangan. Orangnya kan keras-keras gitu. Nyuri ya potong tangan. Zaman sekarang itu bertentangan dengan hak asasi manusia, nggak bisa. Cukup penjarakan aja. Inti dari hukuman itu kan ar-rad'u wa zajru. Intinya kan biar orang itu nggak melakukan lagi, penjara selesai kan gitu. Dan itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, ini kan namanya itu menabrak qat'iyat. Di dalam usul fikih ini ada standarnya. Kita juga tetap menggunakan kaidah al-waqi', kaidah budaya, tetapi tidak kemudian kaidah budaya ini lepas dari kaidah bahasa. Maka ada namanya kajian teks. Oh, habis nih. Oh iya. Maka ada yang namanya kajian teks. Kajian teks itu apa? Bahwa teks bahasa ini dia yang berbicara dengan dirinya sendiri. Kalau di aliran filsafat barat mungkin masuk strukturalis. Masuk apa? Jadi bahasa itu yang berbicara dengan dirinya sendiri. Kita itu cuma menjadi objek saja. Jadi teks ini yang akan memberikan informasi makna. Aduh. Ternyata Surabaya ini panas ya. Tempat saya 16 derajat setiap hari, siang malam. Coba. Iya. 16 derajat. Kalau pagi
bisa 14. Makanya kata istri saya, kalau di Mesir itu ada musim panas, ada musim dingin. Kalau di tempat saya di Tretep itu musim dingin sepanjang tahun. Iya. Apa panas? Nggak panas. Panas paling siang itu aja enggak. Karena di gunung, ketinggian 1175, lumayan lah. Atasnya ada hutan dah. Dulu waktu saya kecil masih kadang ada babi hutan lari dari gunung. Sekarang udah enggak. Ya. Dulu masih ada kijang masih. Sekarang udah enggak ada lagi. Kayak itu cerita ayah saya lagi ke ladang, atau ada kijang lagi tidur, gebuk langsung disembelih. Iya, kalau ayam hutan masih banyak. Jadi teks ya. Kapan-kapan kok main di tempat saya, ahlan sahlan. Kan sebuah pertanyaan muncul begini, makna itu sebenarnya di mana sih? Kan ketika saya bilang ini buku ya. Orang Indonesia yang bilang ini buku. Orang Arab bilangnya apa? Kitabun. Orang Inggris bilangnya apa? Book. Kalimatnya macam-macam. Intinya apa? Intinya ini. Jadi makna itu sebenarnya bukan di lafal-lafal itu. Makna itu ya di luar ini artinya itu loh. Itu sebenarnya yang sering dimunculkan oleh hermeneutika. Sebenarnya makna itu ada di mana? Makanya muncul di sini tadi ada yang bilang makna itu ada di budaya, makna itu ada di secara bahasa, ada di sosial, ada di struktur macam-macam. Nah, teks ini berusaha untuk mengungkap yang namanya makna. Kenapa teks ini bisa memunculkan? Kan teks itu aslinya hanya simbol. Teks, simbol saja. Ketika saya mengatakan Alkitabu, itu kan sekedar simbol. Intinya kan ini. Ya kan? Ketika saya mengatakan buku, tolong ambilin buku. Kata buku kan simbol. Intinya itu ini. Maka simbol ini bisa berbagai macam. Apa saja menggunakan kata apa saja silahkan. Tapi intinya kan di sini. Maka simbol bisa bervariasi, tapi intinya hanya maknanya itu sendiri. Dan simbol ini harus sesuai dengan kesepakatan publik supaya tidak bingung. Makanya dalam kitab Jurumiyah, kembali kitab kuning lagi pokoknya. Al-kalamu huwal lafdhu al-murakabu al-mufidu apa? Bil wat'in. Nih. Pokoknya filsafat barat itu kita nggak kaget kalau kita sering berinteraksi dengan kitab kuning itu. Wa al-lafdhu al-murakabu al-mufidu bil wadai. Yang namanya ungkapan kata-kata ini, kata-kata kita itu harus lafal yang tersusun, yang bisa dipahami, tapi bil wadai. Apa wadai? Sesuai dengan wadok, kondisi sosial, peletaan bahasa. Dilalai orang Indonesia itu kalau bilang buku ya ini gitu loh. Kalau saya bilang Muhammad tolong ambilin buku, kok diambil ini? Bukan itu mah kursi. Itu kursi, yang saya maksud buku itu ini. Siapa yang pertama kali meletakkan kaidah kalau buku ini? Kenapa kok nggak ini aja? Ya ini, buat ini. Ya tatanan masyarakat itu. Kesepakatan bersama yang akan disadari atau tak disadari itu. Ini diluatai. Ya kan? Nah, simbol ini, itu yang diluatai. Sesuai dengan wadoknya. Nah, karena teks ini tujuan utamanya itu untuk memecahkan makna, maka kita harus memecahkan simbol. Tanpa kita memecahkan simbol, kita nggak akan paham makna-makna ini. Maka muncullah kemudian di dalam dunia bahasa itu kamus, seperti yang ditulis oleh Al-Khalil, ditulis oleh Sibawayh, Alkitab. Kamus pertama itu Alkitab, ya kan? Kamus itu tujuan untuk apa? Kamus itu tujuannya untuk memecahkan simbol ini loh, supaya kita bisa paham maknanya. Yang meletakkan ilmu kamus pertama ya sebagai orang Arab, ya orang Islam gitu loh, orang Islam, bukan dari sana, dari Barat, orang Islam juga. Yang mengatakan ini, ya orang Arab juga, orang Islam juga gitu. Ya kan? Oke. Nah, karena simbol ini, karena dia berupa simbol, kadang simbol-simbol itu
Meskipun kata-katanya sama, susunannya berbeda, maknanya berbeda. Saya kasih contoh gini. Muhammad, ini bahasa Indonesia aja dah. Tangan panjang. Ini kata pertama. Kata kedua, Muhammad panjang tangan. Ini cuman Muhammad sama ya kan? Ini ada tangan, ini ada tangan, ini ada panjang, ini ada panjang. Simbol-simbol yang ada di sini itu sama persis dengan simbol-simbol yang ada di sini. Teksnya itu sama, bedanya di mana? Dipeletakkan. Ini taruh di nomor 2, di sini taruh di nomor 3. Benar? Maknanya sama nggak? Kok bisa beda? Nah, kan? Kok bisa beda? Ini namanya makna Muhammad tangan panjang, Muhammad panjang tangan. Mana yang mana hakikah, mana yang mana majazi, mana yang kiasan, mana yang mana sebenarnya? Ya ini Muhammad panjang tangan. Nah ini kan jadi kiasan nih. Ini namanya kiasan itu apa bahasa Indonesia? Kalau bahasa Arabnya kinayah ya, kiasan. Metafor lah ya. Kalau ini namanya makna sebenarnya. Kalau bahasa usul fikih namanya makna hakiki. Kalau ini namanya makna majazi. Oke. Baik, kita tahu ini makna majazi dari mana? Pertama bilwa'id. Tapi ada kaidah untuk tahu majazi itu yang disebut dengan istilah qarinah. Apa? Qarinah. Dan qarinah itu apa? Qarinah itu indikator terkait sesuatu makna hakiki untuk mengetahui bahwa makna hakiki itu punya makna majazi. Itu namanya qarinah. Itu disebutkan oleh dalam usul fikih penuh lah. Termasuk disebutkan juga oleh Ibn Rushd dalam kitabnya Faslul Maqal Fima Bainal Hikmah wa Syar'i wal Ittisal. Itu ada sebutan qarinah. Juga disebutkan juga terkait dengan filsafat, ilmu kalam, disebutkan juga oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Faisal Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah. Ya, apa namanya tadi? Qarinah. Qarinah ini dibagi menjadi 4. Ada namanya qarinah lafziyah. Ada namanya urfiyah. Ada namanya syar'iyah. Ada namanya akliyah. Lafziyah itu atau lughawiyah sama. Indikator. Kalau saya mengatakan begini, daun itu melambai-lambai. Bener nggak daun melambai-lambai? Kan nggak punya tangan, kok melambai-lambai. Nah, kata melambai-lambai itu kiasan. Kiasan apa? Istilahnya itu mengayun-ayun gitu ya. Kita tahu dari mana? Dari akal kita. Atau dari bahasa, kata-kata bahasa gitu. Atau contoh lain yang lebih gampang lah. Sungainya ngalir. Sungai ngalir nggak? Sungai ngalir, air yang ngalir, sungai tetap. Kalau sebelum sungainya ngalir, enggak, sungai itu tetap kalau sungai ngalir lari-lari, besok udah nggak ada di sana kan gitu. Yang ngalir itu air, tapi kita menggunakan kata sungai itu yang ini apa? Ini apa akal kita nggak masuk akal, tapi orang udah paham gitu loh. Contoh yang urfiah itu tradisi ke warung Padang. Saya mau makan nasi sama daging. Ternyata dikasih apa? Dikasih ikan. Daging doang tapi, daging doang ikan. Loh kok ikan? Loh kan kata dia minta daging. Ikan kan bagian dari daging juga. Coba kamu buat. Daging bukan? Daging sih. Nanti saya salah nggak? Enggak, saya ingin daging. Nah, kan gitu kan. Yang menentukan ikan itu, kalau kita bilang ikan itu bukan daging siapa? Tradisi, adat. Jadi adat para umum itu kalau kita bilang ikan, itu kasihnya itu apa? Ikan. Kalau kita bilang daging, dikasih apa? Daging sapi, daging kambing kan gitu. Kalau kita bilang ayam, harus ayam, nggak dikasih daging kambing, daging sapi gitu. Padahal sama-sama daging. Siapa yang nentuin? Tradisi yang ngomong kayak gitu.
Ini namanya qarinah urfiyah. Ada lagi contoh sholat. Apa di sholat? As-sholatu hiya ad-du'a. Saya udah doa tadi, udah sholat kok. Kapan? Udah doa terus saya di rumah. Nah, enggak gitu. Memang arti as-sholatu hiya ad-du'a. Benar. Tetapi syariat ini merubah kata-kata sholat yang aslinya itu doa menjadi perbuatan tertentu dengan niat tertentu yang dimulai dari takbir atau ihram diakhiri dengan salam. Kalau belum itu, belum disebut sholat. Kan gitu. Ini namanya qarinah. Jadi kata sholat itu sesungguhnya bukan makna hakiki. Karena makna hakiki dari sholat itu adalah doa. Jadi dia majazi. Yang merubah kata sholat doa kok menjadi sholat, yang seperti yang kita ketahui, hukum syariat. Nah, inilah yang kemudian oleh para ulama usul dan juga para ulama kalam untuk dapat mengetahui atau menjadikan indikator atau kalau istilah bahasa Arab yang dawabit untuk kemudian kita bisa mengetahui ini. Termasuk juga nanti kalau di dalam ilmu kalam itu untuk mentakwil yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan 5 jari, kuku, kulit, darah. Tangan Allah, berarti Allah punya 5 jari, punya kuku, ada darah, ada daging itu. Ya nggak mungkin secara logika, akal kita menolak. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Maka kemudian ini dijadikan sebagai landasan qarinah. Nggak mungkin secara akal kok seperti itu, maka kemudian dia ditakwil menjadi majaz. Yatullah qudratullah fawqa qudratihim, kan gitu. Atau tafwid. Tafwid itu artinya juga takwil loh. Kok bisa? Tafwid itu bagian dari takwil. Karena takwil itu adalah sarful lafzi minal makna al hakiki ila al makna al majazi li qarinatin tadullu alaihi. Yang namanya takwil itu memalingkan makna asli ke makna kiasan. Karena ada qarinah, indikator yang menunjukkan pada itu. Kalau kita menggunakan makna asli, tangan itu seperti ini. Kalau tafwid itu ya dulu maksudnya terserah Allah. Berarti kan sudah tidak memahami makna hakiki. Itu Allah yang tahu itu. Enggak usah taati, itu Allah yang tahu. Itu artinya takwil. Cuman takwil dalam bentuk lain. Kalau nggak takwil ya memaknai kayak gini tangan Allah itu. Namanya isbat. Maka paham Ahlussunnah takwil atau tafwid itu sebenarnya sama-sama takwil, istilahnya saja beda. Kalau takwil itu biasanya digunakan seperti ini, tapi kalau tafwid itu maknanya serahkan sama Allah. Tapi sama-sama tidak menggunakan makna hakiki. Nah, kan? Maka dua-duanya diterima oleh Ahlussunnah. Karena sama-sama kita hendak mensucikan Allah, laisa kamitslihi syai'. Ini terkait hal ini, maka kemudian para ulama usul untuk kemudian mencari makna ini, memecahkan simbol ini, meletakkan sebuah standar yang kemudian disebut dengan istilah usul fikih Syafi'i. Oh, cuman mau bilang usul fikih Syafi'i muter-muter. Karena orang kalau nggak pernah belajar usul fikih, lihat filsafat barat itu wow banget itu. Tapi kalau kita terbiasa dengan turos, itu biasa-biasa aja. Kajian teks kita juga ada. Memecahkan simbol, rumus bahasa kita juga ada. Udah berabad-abad dulu Imam Syafi'i udah meletakkan kitab yang namanya Ar-Risalah. Untuk apa ini? Memecahkan simbol bahasa. Kajian utamanya waktu itu adalah kajian Al-Quran. Oke, sabar. Mohon maaf. Ya. Ar-Risalah itu aslinya begini, awal kisahnya itu. Ada yang meminta kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, sang imam, waktu itu masih di Baghdad. Kita itu kan biasa beristihad, para ulama kita beristihad. Ya karena mereka beristihad, nggak mungkin mereka istihad itu berangkat dari ruang hampa, angasal itu nggak mungkin. Pasti ada dawabit, ada standar istihad. Wahai sang imam, minta tolong dong, tuliskan sebuah
buku atau makalah yang kiranya itu dapat dijadikan pegangan bagi kami terkait standar kita ketika hendak memecahkan simbol-simbol bahasa tadi itu, ketika kita hendak beristihad itu. Maka kemudian Imam Syafi'i menjawab surat itu menjadi sebuah buku yang namanya Ar-Risalah. Risalah kan artinya surat. Sebuah buku tebal di Baghdad. Kemudian ketika beliau di Kairo, ke Mesir, dikaji ulang lagi dan disempurnakan. Nah, yang sekarang beredar itu yang sudah versi ketika beliau Imam Syafi'i ada di Kairo. Biasanya kalau kita beli Mausu' al-Um, Mausu'ahnya ensiklopedia karya-karya Imam Syafi'i itu di jilid pertama itu biasanya risalahnya. Nah, baru kemudian jilid setelahnya terkait dengan fikihnya. Ya, risalah ini berusaha untuk mengungkap hal-hal yang terkait dengan standar-standar atau simbol-simbol bahasa tadi itu. Maka yang dibahas diantaranya adalah al-majaz wal haqiqah. Di sini saya sebutkan lumayan banyak ini. Saya nulis buku ini yang ini, yang untuk memecahkan simbol teks itu, teks berbicara dan dirinya sendiri. Ada tema khusus namanya, umpamanya nih, majaz dan hakikat. Ada namanya mujmal, global, mufassar, dan mufassar. Terangan ya, kerinci. Ada namanya mutlak. Ada kemudian balikannya muqayyad. Ini hapus saja yang bahasa tadi. Ya semuanya hapus saja bawahnya. Nah, semuanya. Semua. Ini kalau di dalam, kalau Anda masuk pengadilan agama, ini akan dipakai. Kalau Anda belajar konun perundang-undangan atau kaidah-kaidah undang-undang yang di Prancis yang dipakai di dunia internasional saat ini, itu rata-rata itu mirip-mirip dengan usul fikih. Seakan-akan mereka itu ngambil dari usul fikih. Karena teorinya muncul dari usul fikih dulu sebelum di barat. Konon ini. Jadi ketika Napoleon itu ke Mesir tahun berapa? 1700 sekian ya. Nah, dia menemukan ini, melihat usul fikih yang luar biasa. Dari sanalah kemudian kaidah-kaidah itu dipranciskan, dijadikan sebagai undang-undang sana di Prancis. Setelah kemudian muncul di Prancis, disempurnakan dan sebagainya. Dari sana kemudian muncul dikembangkan di seluruh dunia kan gitu. Tapi kaidahnya itu sama. Dan ketika Anda belajar undang-undang konvensional akan ketemu ini. Cuma istilahnya aja beda. Istilahnya menjadi istilah bahasa Latin atau bahasa Inggris. Tapi umumnya bahasa Latin. Gitu. Intinya sama. Maunya kemudian ini apa? Huruful ma'ani. Majaz dan hakikat seperti yang tadi. Majaz dan hakikat. Kemudian ada mujmal dan mufassar. Kalau ada kata-kata yang masih umum. Masih umum contohnya sama aqimis shalah. Dirikanlah shalah. Kan umum sekali itu. Sholat itu caranya gimana ya? Kalau zuhur berapa rakaat ya? Subuh berapa rakaat ya? Pakai kunut apa enggak? Nah, ini nanti yang menerangkan hadis. Ini sifatnya global. Ini nanti akan biasanya itu rinciannya ada di hadis Rasulullah SAW. Maka ketika ada nas-nas yang global, ada kaidah begini: ibqaul am ala umumihi illa idza yujadfihi ma yufasiru anhu. Kaidah umum itu ketika ada nas yang masih umum, maka kita memahami secara umum saja. Kecuali ada ayat lain atau nas lain yang merinci, baru kita pahami secara rinci. Dalam hukum konvensional pun sama. Ketika mereka hendak memutuskan hukum, ketika di undang-undang sifatnya umum ya umum. Kecuali ada rinciannya bawahannya, ada turunannya, ada pasal-pasalnya. Pasal turunan yang menerangkan, merincikan yang global, baru nanti dirincikan, kan gitu. Sama ini di dalam kaidah usul fikih nanti yang ketemu mujmal, mufassar. Jadi ada nas yang global,
Kalau nggak ada pasal-pasal di bawahnya yang menerangkan ini, ya kita akan memahami apa adanya. Mamanya semua yang mencuri dihukum. Ya kalau cuma kayak gitu berarti semua pencuri dihukum. Tapi kalau ada pengecualian, ada keterangan bagi yang mencuri karena kepepet lepas, bagi yang mencuri karena apa? Umpama nih, nah, ini keterangannya, yang gitu. Oke. Ada mutlak, ada muqayyad. Mutlak itu yang masih umum, muqayyad itu yang ikatan, mengikat. Semua pencuri yang tadi sebenarnya, semua pencuri itu masuk ke penjara kecuali mencuri secara terpaksa. Ini muqayyad, mengikat pencuri yang sebelumnya. Jadi bedanya dan ini apa? Biasanya kalau ini itu satu redaksi, satu kata, kemudian di sini ada pengecualian ke sini. Kalau ini mujmal sama mufassal ini kadang dua teks. Ada teks Quran, nah nanti ada yang rinciannya di hadis. Atau teks Quran, nanti ada rincian di ayat lain. Makanya ketika kita membaca Al-Quran itu tidak boleh pecah sendiri-sendiri independen gitu. Kita harus membaca secara global. Karena kadang ada di sini keterangannya di sini, ada di sini keterangannya di sini. Nah, kayak puasa, kutiba alaikumusyaum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan apa? Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan dari mana? Ayat lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi, nah sebagainya kan? Nah, bisa situ. Jadi Quran bil Quran atau Quran bis sunnah. Nah, ini kan ketemu di sini. Nanti. Kalau huruf-huruf ma'ani detail lagi, itu terkait dengan makna-makna dalam huruf bahasa Arab. Wamsahu bi ru'usikum. Bi ru'usikum. Ba bi ru'usikum ini yufidu kalau dalam alfiyah akan ketemu. Fungsi ba ini apa? Maka para ulama mengatakan bahwa ini apa? Li at-tab'id. Ada yang lil iltisaq. Kalau yang memahami li tab'id ay juz'un minhu, sebagian kecil dari rambut. Akhirnya ketika memahami huruf ba, sebagian kecil dari rambut asal basah pas wudu sah, ya kan? Tapi bagi yang mengatakan iltisaq, oh enggak, harus semua, harus sah. Loh, Rasul itu pernah mengusap semua loh, dan pernah mengusap sebagian. Bagaimana kita mengkomparasikan, mengkompromikan? Bagi yang mengatakan tab'id, jadi aslinya itu yang wajib itu ya sedikit itu. Adapun semua itu untuk kesempurnaan, lebih sempurna, lebih afdal, lebih utama. Tapi andai bukan sudah sedikit, sudah sah. Bagi yang mengatakan lil iltisaq, aslinya itu semua. Adapun Rasul itu pakai sedikit, itu rukhsah bagi yang kerepotan. Rukhsah. Kan? Gara-gara roba ini. Tapi artinya ada beda. Akhirnya muncul mazhab Hambali yang semuanya. Muncul mazhab Syafi'i yang sedikit. Sekarang kalau wudu, wamsahu huruf wawu. Kalau dalam bahasa Arab namanya wawu atof. Atof. Wamsahu biru usi. Wawunya atof itu apakah litartib ataukah litarohi? Namanya gitu. Artinya ketika saya mengatakan Mas'ud dan Umar masuk ke kelas, yang duluan kira-kira siapa? Bisa jadi Umar, bisa jadi bareng kan? Apakah harus urut? Oh belum tentu, kan ada yang mengatakan nggak tentu. Maka Ibnu Hazm mengatakan wudu nggak urut, kaki dulu, wajah, tangan, kuping, kepala, nggak urut, sah. Wawu itu belum tentu menunjukkan itu urut kok. Bisa jadi urutan, bisa jadi enggak. Ya kan gitu. Tapi bagi Syafi'i nggak bisa. Kaidah awal itu wawu itu litartib, harus urut. Kecuali ada korina, ada indikasi yang menunjukkan bahwasanya ataf itu bukan untuk urutan, baru kita gunakan itu. Tapi selama nggak ada itu, ya kita litartib. Maka mazhab Syafi'i harus urut. Termasuk HPT, urut. Kalau nggak urut nggak sah. Wawu atof. Ketika ada atof 2-3 kali, itu atofnya itu kembali kemana? Ke pertama atau yang kedua? Jadi perdebatan. Itu muncul lagi. Makanya ada wamsahu birusu wa arjulikum. Ada yang bilang wa arjulakum. Ya kan? Kalau atofnya ke ini wamsahu birusikum berarti kan ra'as, berarti dimasah. Cuma dibasahin. Tapi kalau atofnya ke wajah,
berarti harus diguyur. Ya kan? Ini gara-gara mau tok. Makanya kalau ingin belajar agama itu saya bilang, siapapun yang hendak memperdalam kajian-kajian agama itu ada beberapa cabang ilmu yang tidak bisa ditawar, harus dikuasai. Di antaranya itu Alfiqh Ibnu Malik, Syarih Ibnu Aqil harus khatam. Harus dikuasai, kalau enggak susah ketika belajar ini. Apalagi belajar usul fikih. Balaghah itu harus dikuasai, mantik harus dikuasai, kaidah-kaidah bahasa harus dikuasai. Kalau enggak nonsen. Serius. Kalau kita nggak paham mantik, kayak berenang ke laut, kita nggak bisa renang, gelagapan gitu. Jadi belajar agama itu ternyata pirantinya juga banyak gitu. Nggak ringan. Maka kalau ada nyepelekan, nah karena dia belum ini aja. Belum nyebur. Kalau udah nyebur, wah. Iya. Ini namanya huruful ma'ani. Kita hendak memahami huruf-huruf itu. Sehingga tujuan utamanya apa? 1, 2, 3, 4, ada lagi sebenarnya. Memecahkan simbol-simbol itu. Di sini maka seakan-akan bahasa itu berbicara dengan kita. Fungsi kita hanya mereteli bahasa, nanti akan muncul kesimpulan hukum dari bahasa. Jadi turunannya gini. Imsah aman. Hapus. Terbiasa kalau di pondok. Bahasa Arab. Ya. Implikasinya itu begini. Dari teks muncul makna. Dari makna itu nanti akan ke konteks. Konteks ini fungsinya adalah membumikan teks. Konteks ini fungsinya apa? Membumikan teks. Contoh, hurrimat alaikum al-maitatu waddamu walam melinsir. Kata hurrimat. Kalau dalam bahasa Arab, kalau sudah ada menggunakan kata hurrimat, selama tidak ada indikator tertentu, maka dia haram jatuhnya. Maka dari kata-kata hurrimat itu kemudian muncullah makna ini, maknanya apa? Haram. Berarti konteksnya ketika ada orang makan daging babi dan sebagainya, hukumnya haram. Nah, dari konteks ini dihati-hati. Ketika Allah mengatakan aqimis shalah, kemudian dicari maknanya. Oh, ternyata aqimis shalah itu makna majazi, bukan makna hakiki. Makna majazi yang maksudnya adalah segala sesuatu dengan niat tertentu, dengan perbuatan tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sudah dapat maknanya kan? Baru dikontekskan, diterapkan. Oh, itu loh sholat. Oh, itu si Muhammad lagi sholat, gitu. Jadi fungsinya itu untuk mereteli makna supaya nanti bisa dikontekskan. Jadi ya apa yang dari konteks kita pahami apa adanya, kan gitu. Ini satu sisi. Dari sini paham ya, sebelum kita masuk ke konteks. Jadi kajian teks itu, ringkasnya, kajian teks itu adalah bagaimana kita bisa memahami teks, menggunakan kaidah-kaidah teks, yaitu kaidah bahasa, terkait di dalamnya adalah struktur teks, juga di dalamnya adalah sejarah teks, sosiokultural yang melatar belakangi teks, untuk kemudian mencari makna. Setelah dapat makna, kemudian diaplikasikan dalam konteks. Ini kajian teks. Sekarang kita akan menginjak kajian konteks. Nah, waktunya masih ada nggak nih? Apa semua? Ya, santai dulu lah. Malah kesal. Kerjanya Amin itu, kalau kajian ceritanya sini kan. Asik loh saya sedikit. Masya saya ada aman. Seperti katanya saya selalu kemarin mana itu ditarik itu sama tarik apa perumahan itu Itu baru ditarik. Tarik itu syaratnya harus atas surut,
dibagi menjadi 5, al-jins wal parwana al am al khas. Dalam membaca main mantik harus tahu namanya al-had wa tasawwur wal al-had wa usul. Al-had usul untuk mengetahui arti yang jami wal mani. Mantik. Sudah belajar mantik ya? Itu saja. Penting mantik juga. Konteks sekarang. Kalau tadi yang saya sampaikan itu kan berusaha mencari makna untuk diterapkan di dalam kehidupan sosial melalui teks yang bicara. Kalau ini nggak dibalik, konteks dulu. Konteks itu terkait dengan apa? Dengan persoalan umat lah gampangnya ya. Persoalan sosial, oke. Dari konteks itu kemudian dinaikkan ke teks untuk kemudian mencari makna. Supaya apa? Supaya dapat dikontekstualkan atau dibumikan. Konteksnya gini maksudnya. Maksudnya gini. Kalau secara teks hurimat alaikum al-maitatu itu jelas. Maitah, bangkai itu haram. Ya kan haram. Ada kalau di sini mungkin enggak, di padang pasir sana zaman dulu kan, orang naik kuda kehabisan bekal di jalan kan, lapar, hampir mati kelaparan, ada bangkai, makan enggak ya? Tapi teks mengatakan haram. Tapi kalau saya nggak makan mati saya. Ini udah ke konteks ini, maka kita mencari konteks dulu. Kalau nggak makan mati, ini kan mati ini kan jadi konteksnya itu. Padahal aslinya sih menjaga jiwa itu wajib. Maka muncul kaidah namanya hifdzu an-nafs. Berasal dari, tapi tahu dari mana ya? Saya kan harus jaga jiwa saya harus hidup. Kalau enggak saya bunuh diri dosa saya. Firman Allah wala taqtulu atau wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kan gitu. Jadi awalnya itu karena dia yang di padang pasir itu yang kayak gitu. Akhirnya dia kalau nggak makan mati. Tapi ada nggak dalilnya kalau saya itu makan? Quran mengatakan hurimat alaikum maitah jelas. Maka kalau menggunakan istiad semantik, haram tetap. Quran jelas hurimat alaikum maitah haram, nggak boleh. Kalau menggunakan kaidah semantik. Tapi nggak bisa kalau kita hanya semantik. Kita harus menggunakan kaidah konteks ini. Makanya setelah saya nulis istiad semantik ini, kemudian di kesimpulan saya mengatakan begini, tidak mungkin ini kemudian berdiri sendiri. Harus ada ilmu lain yang berbicara dengan konteks supaya seimbang. Kalau hanya ini nanti akan sangat literal. Pokoknya apa yang dikatakan teks ikuti. Padahal nggak gitu. Bisa jadi konteksnya beda, kan gitu. Maka muncullah kaidah maqasid syariah itu, istiad maqasidi. Dia boleh makan. Standarnya apa? Nah, inilah kemudian yang kita kaji di dalam ilmu maqasid untuk mengetahui standar konteksnya itu boleh apa enggak itu. Maka ketika kita belajar usul fikih yang terkait dengan ini maqasid syariah, itu enggak akan ditemukan huruful ma'ani, enggak ditemukan. Majas hakikat enggak ditemukan. Karena bahasanya beda. Maka usul fikih itu nanti dibagi dua. Ini yang satu terkait ilmu dilalah, ilmu teks, ilmu al-maqasid. Apa? Konteks. Gitu. Karena sesuatu yang ada di sini saja belum tentu ketika di alam realita itu bisa diterapkan. Kalau kondisinya berbeda. Maka kajiannya itu atau beberapa perbedaan kajian teks dan konteksnya adalah, hapus lagi yang sebelah sini. Ada yang nyatet nggak? Nggak apa-apa ya, nanti ada rekaman. Ya semua. Ya, sebelah. Ya sebelah sini nih. Semua.
Oke. Ada beberapa perbedaan kajian ini sama ini. Yang ini teks atau ilmu dilalah, ya kan? Ya, ini konteks, maqasid, syariah. Kalau sini itu bahasanya al-mabani. Apa itu al-mabani? Struktur bahasa. Kalau ini itu al-ma'ani. Apa itu makna bahasa? Kalau Bayani Burhani saya punya satu buku lagi, nggak tak bawa. Bayani Burhani Irfani itu saya punya buku segini. Judulnya itu Islam Manzhab menguak beberapa persoalan fikih dan usul fikih yang jilid 2. Itu khusus bahas tentang Bayani Burhani Irfani. Itu lain lagi itu nanti. Ya. Mabani, kalau ini sifatnya itu tafsili atau detail. Kalau ini namanya mujmal atau global. Ya, makro mikro, benar. Oke. Kalau kita lihat dulu satu lagi, ini kajian teks ya. Oke, saya terangin dulu, nanti akan ketemu lagi insya Allah. Kalau ilmu dilalah itu melihatnya dari apa? Dari susunan kata-kata. Seperti gini, Muhammadun Qaimun. Saya kasih contoh nih. Muhammadun Qaimun. Muhammad Qaimun lah. Yang tadi Muhammadun fil bait, yang tadi aja yang gampang. Fil bait. Fil bait Muhammadun. Bagi ilmu teks yang ini dua kata dengan struktur berbeda, maknanya berbeda. Keterangan saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau mubtada khobar ketika dalam kondisi biasa sudah bisa dipahami, kok kemudian dibalik, maka punya tujuan tertentu, yaitu untuk mentakkidkan siapa yang ada di sini. Beda kalau memang susunannya mubtada khobar itu memang harus dibalik. Apa namanya? Kalau fil baiti fi al bait, sebentar. Yang wajib dibalik itu kalau mubtadanya itu nakiroh. Contohnya apa? Itu harus dibalik memang. Jadi ketika kondisi memang harus dibalik, ya itu ya memang begitu, nggak punya implikasi mana. Tetapi ketika dalam kondisi normal kok dibalik, ya punya implikasi makna kan gitu. Seperti ini, tolibun fil bait al bait tolibun. Kalau Anda tulis tolibun fil bait salah. Ini ya mubtada itu harus ma'rifah. Ciri manisnya pakai al. Tapi ketika ini harus wajib, ini harus di akhir. Maknanya tolib siapa saja karena nggak ada al di sini, jadi sifatnya umum, bukan tolib tertentu. Maka ketika dalam kondisi seperti ini nggak boleh kemudian mubtadanya itu taruh di depan, akan salah karena dia nakiro, ya kan? Tapi kalau kayak gini Muhammad fil bait Muhammad, ini susunannya bisa dipahami, ini nggak usah dibalik pun sudah bisa paham. Kok dibalik? Maka ada tujuan tertentu, yaitu mentakkidkan bahwasanya yang ada di rumah itu Muhammad. Nah ini yang dibahas oleh ini. Tapi bagi ilmu maqasid ora penting. Intinya kan sing ngomong Muhammad toh? Iya. Intinya itu yang di dalam rumah itu Muhammad kan? Iya. Ya udah, nggak usah diperdebatkan. Mau fil bait Muhammad, mau Muhammad fil bait sama saja.
Nah, makanya dibahas di dalam ilmu maqasid syariah itu nggak ada itu yang model detail-detail kayak gini itu. Maka karena yang penting itu makanya masuk yang kedua, dia disifat itu global bahasanya. Beda dengan ini tafsir detail banget. Gara-gara huruf ba saja perbedaan pendapatnya luar biasa. Gara-gara huruf al saja perbedaannya luar biasa. Gara-gara wawu ataf saja perbedaannya luar biasa. Wakil maqasid ra penting. Intinya kan itu, makanya yang penting itu makna. Maka kalau kita lihat di dalam bahasannya pun, di dalam bahasan ilmu maqasid itu mulainya dari mujmal. Pertama, maqasid syariah. Kan gini. Kita akan lihat perbedaannya nanti. Dari sini nanti bagi jadi 3. Daruriyat, hajiyat, tahsi, niat. Kan itu modelnya, lihat. Kecil, gede kan? Ini bagi lagi 5. Hifdzu ad-din. Hifdzu akal dulu aja lah. Atau nafsu sama aja. Kalau Imam Ghazali nggak mempermasalahkan urutan Al-Ghazali. Hifdzu an-nafs. Hifdzu amal. Hifdzu an-nasr. Nasr atau al-ird. Kan itu. Dari sini ini pasti dibagi lagi. Setiap ini itu ada hajat tasniat sama. Dzurriyyat hajat tasniat juga. Jadi ini kecil sini. Enggak ditemukan ini yang dari global kemudian ke sini enggak ditemukan di sini. Sini langsung detail, langsung apa ini apa. Jadi bahasanya itu juz'iyat. Sangat detail. Kalau sini enggak kuliat. Nah, kuliat aja lah, jangan mujmal lah. Kuliat aja yang paling cocok, kuliat nih. Kuliat. Ini juz'iyat. Ya. Ya. Oh iya, paham nggak ya? Sia setengah pahamnya. Ya, nanti diperdalam sama Ustaz Mas'ud. PR-nya nanti diterangkan satu-satu nanti. Kan kayak gini. Daruriyat. Jadi dan ini kalau kita lihat sedikit ini kan ini munculnya di mana? Kajian usul fikih yang ini. Yang apa? Kebanyakan ya, bukan semua. Ini itu munculnya di timur, di Baghdad ya kan, dari Imam Syafi'i kan ya. Kalau ini itu Imam Syatibi. Imam Syatibi di mana? Cordoba. Terpengaruh oleh kajiannya Ibnu Hazm, terpengaruh oleh Ibnu Hazm sama ya, terpengaruh oleh para filosof. Kalau kita lihat ini Imam Syatibi di dalam Muwafaqatnya itu menyebutkan dengan istilah kuliatul khamsah. Coba kalian buka. Yang namanya kuliatul khamsah itu istilah yang digunakan oleh para ahli mantik Aristo. Mantik Aristo itu juga sama modelnya kayak gini persis. Ketika kita membuat ta'rif itu kan dari apa namanya? Nah, iya, itu awalnya kan apa? Ta'rif. Kan bagi-bagi itu. Kuliatul khamsah itu. Kuliatul khamsah. Sini nanti akan bagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya al-jins. Ini namanya al-fasl. Ini ada nau. Ini ada irdul am. Ini ada irdul khas. Kok yang saya agak heran, yang digunakan Imam Syatibi dalam istilah dalam maqasidnya itu menggunakan istilah kuliatul khamsah. Dan istilah kuliatul khamsah itu digunakan oleh pakar ilmu mantik. Dan mantik itu nggak penting kayak gini nih. Mantik itu kan modelnya kan qadiyah ammah awal namanya Muhammad alim. Wa kullu alim muhtaram. Muhammad muhtaram. Ini qadiyah nanti ada premis minor, kemudian konklusi kan? Yang kayak gini. Jadi
Maka mantik Aristo ini yang terpenting, mantik Aristo itu adalah makna. Intinya itu apa toh? Nggak penting yang kayak gini. Maka ketika di Baghdad dulu, pakar bahasa, siapa ya? Ibnu Sini atau siapa? Itu pernah berdebat dengan pakar mantik. Bagi pakar mantik, dia mengatakan orang bahasa itu mayang fas, nggak penting. Muhammadun Qoimun, Muhammadun filbet, Muhammad itu dipersoalkan, nggak penting. Kemudian sama orang-orang pakar bahasa, oh justru ini yang penting. Ini itu logika kita, logika berpikir kami itu seperti ini, namanya logika bayan istilahnya kan. Logika berpikir kami itu kayak gini. Dijawab oleh kemudian dia mengantar, ya logika kamu itu logika orang Yunan. Yang penting begini itu ya Yunan, nggak cocok diterapkan di sini. Kan. Dijawab lagi sama dia, sama Mata bin siapa yang pakar mantik ya orang Kristen. Bagi dia, oh enggak gitu. Bahasa itu kan intinya kan makna. Bawa urutan, bawa macam-macam ini kan kita tahu maknanya selesai. Nah, akhirnya terjadilah perdebatan antara istilahnya itu bayani dan burhani kan gitu. Karena perbedaan apa? Perbedaan epistem. Apa itu epistem? Epistem itu pijakan kita di dalam kita berpikir menghasilkan sesuatu. Masadirul ma'rifah atau al-ma'rifiyah. Nah, pijakannya beda, hasilnya nanti akan berbeda. Kan gitu. Nah, maka Mako Syariah itu kemudian meletakkan standar seperti ini supaya apa? Supaya hukum Islam yang sesuai dengan konteks itu bisa ditarik ke teks untuk kemudian dikontekstualisasikan. Biar ketika kita bilang konteksnya kayak gini berubah, standarnya apa? Kan jelas standarnya itu loh. Ya standarnya ini. Inilah bedanya dengan hermeneutika. Hermeneutika itu ngomong tentang teks tentang konteks, standarnya apa? Gak punya standar. Maka muncul teori nisbiyah, anisbiyah, relativitas kebenaran. Teori relativitas kebenaran itu aslinya teori dari kaum Sofi. Kaum Sofi sebelum Sokrates, semua bisa benar. Dan itu dipakai sekarang. Apa yang Anda benar, saya benar. Ini air panas. Pas minum, panas banget. Teman saya langsung, kurang hangat, Rere. Kurang panas ini. Dia bilang kurang panas, saya udah kepanasan. Siapa yang benar? Makan sambal, pedes secara umum. Yang satu bilang kurang pedes ini, ya kan? Bisa nggak satu sambal, dua orang mengatakan yang satu sudah kepedesan, yang satu mengatakan belum pedes? Bisa nggak? Ya benar siapa? Benar kabeh gitu kan? Ya, menurut mereka gitu. Sekarang harus ada standar pedesnya apa? Kan harus jelas supaya ada standar kebenaran kan gitu. Nah, yang itu tadi itu. Yang hermeneutika itu nggak punya standar seperti ini. Akhirnya mengatakan semua penafsir itu benar. Karena penafsir itu punya subjektivitas sendiri-sendiri. Apa yang saya tafsirkan, apa yang Anda tafsirkan itu benar semua. Karena yang namanya teks itu mati. Menurut mereka. Teks itu mati. Ketika seorang menulis, ya sudah. Siapa yang membaca, benar. Karena dia akan menginterpretasikan, memaknai teks. Anda maknai teks benar, Anda maknai teks benar, Anda maknai teks benar. Maka ada namanya teks primer, teks sekunder. Teks primer itu adalah teks asli ini, sekunder adalah ketika saya memahami teks dan yang saya pahami itu benar. Ketika orang memahami teks saya, ini berarti sudah perspektif yang ketiga lagi kan, dia juga benar meskipun berbeda dengan yang saya pahami, tapi dia memahami begitu, ya dia benar juga gitu loh. Jadi standar kebenaran itu setiap individu masing-masing itu punya kebenaran. Akhirnya muncullah relativitas kebenaran. Kalau itu diterapkan dalam teks Al-Quran, yang muncul adalah dekonstruksi teks. Apa itu dekonstruksi? Yaitu mendekonstruksi makna-makna yang ada dalam teks. Sehingga semua penafsir itu benar. Kalau semua penafsir benar, tanpa ada standar, hancurlah Al-Quran. Terus untuk apa Al-Quran kalau semua menafsirkan itu benar? Maka ulama kita dulu itu tahu, sadar, kaum Sofi yang zaman Yunani dulu itu, yang selalu mengatakan kebenaran itu ada semua orang itu benar, maka dibuat standar, mana itu standar teks, mana standar konteks. Standar teks supaya orang itu tahu cara menafsirkan teks melalui teks. Standar konteks supaya orang tahu, jangan dikit harus sesuai dengan konteks, sesuai dengan konteks. Standarnya apa dulu? Nah, inilah kemudian yang diletakkan oleh ulama kita terdahulu supaya kita itu tidak jatuh ke terlalu literal atau terlalu liberal. Jalan di tengah. Dan biasanya nanti di sini itu akan terkait dengan ilmu kalam. Maka kalau kita lihat ulama dulu itu, seorang pakar ulama kalam mesti usuli. Benar nggak? Ghazali punya Al-Mustasfa ya, punya buku kalam juga banyak. Ibnu Rus, siapa namanya? Imam Razi sama, Imam Haramain sama, Imam Baqillani sama.
Akhirnya nyambung. Orang usuli itu pasti mutakalim karena nyambung nanti ilmunya. Maka seorang usuli itu mau nggak mau harus belajar filsafat Yunani, filsafat mantik Aristo, itu mau nggak mau. Kalau enggak nanti ketika masuk ke detail-detailnya kita akan bingung kan gitu. Oke. Cukup dulu ya. Nanti biar nggak terlalu pusing. Nah, nanti detail-detailnya kelemahan-kelemahannya hermeneutika itu ada di sini. Ini kelemahan hermeneutika ada di sini. Saya sebutkan juga di sini tapi di jilid 1 tapi nggak terlalu rinci. Kalau ini lebih rinci karena langsung mengantar orangnya itu. Jadi mengatakan hermeneutika begini tak cek. Ngomong begini langsung tak cek. Maka saya mengkantornya itu paragraf demi paragraf ngikutin ulama kita terdahulu, terutama Ibnu Taimiyah di dalam Darut Ta'arud itu ketika mengantar pendapatnya orang lain, dia cantumkan Ibnu Sina ngomong begini. Ya dari situ kemudian dikantor. Ibnu Sina ngomong begini. Ah dari situ kan. Saya sama. Saya di sini makanya bilangnya itu biasanya di halaman sekian ngomong begini. Baru kita tes. Nih di halaman 50. Amin Abdullah menukil pendapat Nasir Hamid sebagai berikut. Nah, gitu kan. Baru mari kita lihat. Nah, gitu. Modelnya gitu saya. Sebenarnya mahasiswa kehilangan konteksnya dan kehilangan teksnya. Nah, itu bahaya. Nah, jadi halaman sekian, Amin Abdullah mengatakan begini. Tak cantumkan apa adanya, saya itu mari kita lihat. Nah, ini modelnya gitu sebuku saya ini. Itu Amin Abdullah yang Prof. Ya, Profesor Amin Abdullah yang pernah jadi ya ketua RC dan juga Hamim Ilyas yang sekarang jadi ketua MTT. Saya pernah debat sama beliau. Dan Gara-gara beliau mengonter dasar apa itu mas kodim mesti orang perdebatan diskusinya itu selalu memunculkan dari usul lah pasti wong fikih. Jadi pendapat beliau bahwa terjadinya perpecahan itu ya karena orang-orang fikih itu fikih yang kemudian ada banyak mata. Saya bilang itu juga Prof. Saya bawa beberapa teks-teksnya Hanafi, Syafi'i pada hal tertentu mereka bersepakat. Ini yang dipahami beliau karena memang yaitu tadi terjadi pergeseran memahami teks. Jadi teksnya tidak buku spesial kedua. siap nama aja solo ngobat. mantap. Nah itu biasanya orang-orang yang ke sana itu belum khatam bahas detail-detail masalah ini. Kalau kita tahu detail-detailnya itu nggak akan kaget sebenarnya. Ustaz Yudi kan itu bahas yang di masalah fikih kebinekaan gitu. Ya. Nah yang saya tulis itu yang saya publikasikan di majalah yang multikultural itu. Nah yang saya kan baca tulisannya siapa juga. Saya tulis tadi di bentuk prosedur. Di multikultural Islam sudah mengajarkan. Bahkan apa yang jauh-jauh ambil contoh Inggris, Amerika, Indonesia itu sudah multikultural. Kalau India Inggris itu kan multikulturalnya karena faktor migrasi. Jadi di Islam itu sudah dengan ayat yang nasur tarohu itu sudah sangat-sangat mujmal dan sangat-sangat kemudian didetailkan dengan Indonesia. Nah, Jadi kalau saya kira nanti mungkin ini karena teman-teman masih relatif mungkin mahasiswa PAI, mahasiswa SA, sehingga mungkin nanti ada kegiatan mau follow up ya. Suluddin ini. Dari aku. Suluddin Mukalam. Tinggal mau mengkaji buku apa, minat ilmuwan apa, usul fikih ataupun mukalamkah, karena ada tersedia sehingga kita sebelum mulai berikutnya kita selesai diskusi kitabnya. Jadi ada modal pengetahuan untuk mengikuti pemahaman ketika Pak Dr. Yudi datang. Kalau sekarang masih pemantik lah. Ya pemantik. Gitu ya. Memang budaya kita dulu Ustaz
Ya, kita itu teman-teman mahasiswa gitu. Terus setiap pekan itu pasti punya bidang kajian. Ya, kami bawa bukunya masing-masing, kitabnya masing-masing. Diskusi di situ. Walaupun itu hanya apa namanya kesah dan sisi, Iya. nah, temannya. Itu kami terjadi sama Yudi salah satunya. Nanti ada Sirok itu lagi ada gitu ya. Nah itu menarik teman-teman mahasiswa kalau dengan kaji itu ada visi. Itu maka saya termasuk yang mungkin juga seperti saya di generasi yang agak boleh dibilang kolot karena back to urusnya itu. Kita bicara pendidikan karakter orang-orang Depok dengan Komnas saya itu Islam juga punya Indonesia Maha, punya Indonesia KW, saya sudah kali bukan itu pernah ada sandang tahun bukan menarik. Jadi itu yang hampir hilang budaya diskusi itu di kalangan hanya apa ya orientasinya ya arah yang seperti itu belum apa jadi berilmunya belum jamek Iya. sudah ingin berfatwa dan lain sebagainya. Oke, mungkin ada Satu lagi. orang yang belum masuk ya. Mari ini Wah, ini diktat di Warokat itu di kalau kelas saya di pondok saya kelas 4. Masa kali ya. Mata Warokat. kemarin Satu aliyah. saya Muhammad Salim Bagus. Ringkas. Jadi Matan Barokah kita kalau ngaji itu gini, ini pengalaman kami ya. Pengalaman kami itu kalau ngaji itu kita itu memang satu kelar bertahap, khatam. Jadi tradisi ulama kita terdahulu itu ngaji itu memang dari A sampai Z gitu, sedikit dulu. Al-Warokat kan sedikit, nanti syarahnya lebih tebal gitu terus. Ibarat naik tangga itu kecil naik gitu. Kalau kita kan di kampus kan nggak tahu-tahu suruh nulis makalah ini, tema ini cari. Sementara basic kita belum punya gitu, sehingga nyari itu enggak. Kalau di Al-Azhar memang tidak berlaku kayak gitu. Di Al-Azhar itu S1 itu didoktrin kita. Kamu begini ya. Itu santri yang menurut santri. Maka kalau ada yang mengatakan Al-Azhar itu majelis taklim ya, memang jadi kayak gitu kita nggak majelis taklim memang. Tapi justru itu yang menghasilkan. Oke, kita bandingkan deh. Ulama internasional lulusan Al-Azhar dengan UIN kira-kira banyakkan mana? Yang UIN modern, yang sistemnya apa macam-macam, diskusi ilmiah dan sebagainya. Penafsir dari UIN berapa? Penafsir dari Al-Azhar berapa? Kan gitu kan? Ahli hadis UIN berapa? Gitu. Padahal Al-Azhar dianggap kolot, dianggap majelis taklim. Tapi kan outputnya itu beda ternyata. Banyak lulusan Al-Azhar itu yang kelasnya internasional gitu. Ramadan Al-Buti itu Azhari. Syekh Ahmad Thoyib, banyak sekali Syekh Rawi dan sebagainya, banyak sekali. dan tidak semester. Nah, dan nggak ada semester. Makanya di Azhar itu ada dua sistem yang sekolah yang formal itu ada yang non formal yang di masjid yang di ruak itu, yang benar-benar kita ngasih itu runut. Di sini pun bisa kita di sekolah formal begini kan, tapi non formalnya kita ngasih warokot selesai satu, yang kita kecil-kecil, Akhiratul Awam selesai satu, Al-Faridah Habiyah selesai, Jarh Tauhid itu bisa itu. Enggak salah tidak Tohabiyah. Jadi apa runut, jangan kemudian kita sudah bicara tentang kontekstualisasi ajaran Islam, sudah berteks dan konteks, tapi kita dasar-dasarnya nggak ada gitu. Nah, ini menjadi persoalan. Pijakannya nggak ada, ini menjadi persoalan. Nanti kita gampang gitu. Jadi ketika lulus itu kita gampang. Ditanya, Anda bisa teks, bisa konteks, standarnya apa? Bingung kita. Yang itu di apa namanya di nukil akhirnya pendapat-pendapat orang-orang barat kan jadi sayang kan gitu. Kalau di kita sangat Ya. Silakan sekiranya ada pandangan-pandangan. Oke. Ya kalau ada yang mau komentar mahasiswa karena nanti ini kesannya formal, dosen ya karena hima itu himpunan mahasiswa. Ya, silakan kalau mau dari PAI atau terserah ngomong apa itu. Ini mic ya. Kami silakan.
Iya. Mau bertanya. Cek. Mohon izin bertanya Ustaz. Silakan. Berdiri nggak? Oh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Udah, nggak apa-apa. Itu satu mic rekaman. Nggih. Sebelumnya mohon maaf Ustaz karena memang kami masih terlalu awam untuk pembahasan kali ini. Yang pertama ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah tadi mungkin masih belum bisa memahami terkait dengan konteks itu, bagaimana bisa memahami kaidah teks dengan struktur, kemudian dan lain sebagainya itu. Terus itu runtutannya seperti apa Ustadz? Oh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, secara yang saya pahami terkait dengan teks dan konteks itu pengibaratnya kan hurimat alaikum tadi. Jadi apa tentang haraman dalam memakan daging babi dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam konteks itu bisa menjadi halal gitu ya. Ya. Nah, ini pertanyaan saya itu mungkin sama dengan riba Ustaz. Kalau riba dalam teks kan sudah jelas haram. Tetapi kalau dalam konteks misalkan kita membuka sebuah usaha membutuhkan dana yang cukup besar, kemudian kita mengambil uang di bank, itu apakah boleh seperti itu? Mungkin itu Ustaz. Saya beri yang kedua. Terkait bank, terkait riba itu semua sepakat haram. Sepakat. Tapi terkait bunga bank, itu ya khilaf. Riba itu haram. Dan pasti akan ada solusi. Nggak mungkin kok interaksi itu semua riba itu nggak mungkin. Saya jual beli itu kan nggak ada riba itu. Saya pinjam utang apa kan sebenarnya banyak bisa aja nggak riba itu. Adapun bunga bank itu nih ininya di mana? Apanya letak khilafnya? Bunga ini bank ya. Bank. Kalau menurut dari Al-Azhar yang namanya haram itu terdiri dari orang pertama langsung ke orang kedua. Saya menjamin ini mau buat apa? Mau rumah, tapi sekarang 1 juta setahun mana ya? Nah ini kan satu langsung nih. Ini riba. Tapi kalau kemudian ada faktor ketiga, ini bang, ketiganya di sini deh, peminjam atau nasabah. Atau yang minjam ya. Ini usaha ini ketiga nih, ada bank, ada yang minjam, ada untuk usaha. Ini tidak interaksi dua orang, maka di sini unsur ribanya sudah hilang. Kenapa? Karena di sini ada usaha, dia minjam untuk usaha. Yang namanya bank itu kan ketika ketika dia minjam itu kan dia ini uangnya keluar kan. Uang keluar, ini untuk usaha, dia untung, ya kan? Untung ini, ketika untung, maka si bank ini juga sudah keluar uang, sementara dia juga butuh yang namanya ADM, administrasi, butuh ngeprint, butuh listrik, butuh gaji, ini macam-macam ya. Masa dia ngeluarin duit, sini untung gede, sini nggak dapat apa-apa, padahal dia sendiri butuh untuk mengelola lembaganya kan gitu, nggak fair. Maka ketika sudah 3 hal seperti ini, itu sudah boleh jadi halal karena itu usaha. Loh, tapi kan ditentukan di awal bunganya. Mazhab Hanafi membolehkan untuk nih saya kasih pinjam, nanti kalau keuntungan saya kasih 20% ya, boleh. Ya kan gini, maka ulama Azhar mengatakan seperti ini bukan riba. Tapi kalau ulama Saudi dan MUI mengatakan riba karena itu pinjaman, statusnya kan kayak gitu aja, pinjaman beranak kan gitu. Padahal kalau kita lihat di bank, yang kedua, yang namanya bank ketika pinjam itu bukan untuk konsumsi. Nggak ada itu. Coba Anda ke bank, saya mau pinjam duit buat apa? Buat makan, lapar. Kira-kira dikasih nggak? Kan dikasih. Buat apa? Saya ingin usaha. Harus dikasih. Nanti disurvey apa, ya kan?
Kalau untuk konsumsi nggak mungkin. Nah, yang ini tuh konsumsi ini langsung 2 orang nih, dan kebanyakan ini masuk ke rentenir. Nah, itu. Nah, kalau ke bank itu mesti kalau nggak ini atau nanti posisi bank sebagai regulator untuk katanya kredit apa namanya itu rumah atau apa. Tapi ini ada unsur ininya, ada kesininya, dan ini ada unsur ketiga ini jual beli rumah. Itu kan modalnya bank yang memfasilitasi dan sebagainya. Kalau maunya saya ngomong ke dia, tolong belikan rumah ya, nanti tak kasih uang lah, boleh nggak? Boleh. Lucu. Boleh kan? Boleh. Hampir mirip kan? Saya minjem uang di bank nanti tuh ini kasih, ini seperti itu. Ada pihak ketiga, maka Al-Azhar mengatakan ini jadi nggak riba gitu loh. Tapi yang ulama Saudi ataupun MUI mengatakan riba, maka menggunakan sistem lain yang namanya mudharabah, murabah, musyarakah dan sebagainya. Yang secara umum kalau kita tarik ke sini sebenarnya mirip-mirip juga. Cuman beda istilah kan gitu. Itu terkait bunga bank. Jadi itu khilaf kalau soal riba di bank itu bukan ijma ulama. Yang pertama. Yang kedua terkait untuk memahami ini, untuk bisa memahami yang konteks ini kan yang menteks, untuk yang teks. Ini memang butuh piranti. Piranti utama yang paling penting ilmu bahasa. Ilmu bahasa mana? Hapus lagi. Mencakup apa? Nahwu, shorof, balaghah. Nahwu, shorof dan balaghah. Balaghah terbagi menjadi 3, bayan, batin dan ma'ani. Itu harus kuasai. Oke, yang teks ya. Ini yang dibutuhkan 1, ilmu bahasa yang mencakup nahwu, shorof, balaghah. Kalau kayak arut itu nggak penting, karena itu untuk sastra aja. Nanti nggak ada implikasi hukum. Balaghah itu nanti ketiga, batik, bayan, ma'ani. Yang kedua, ilmu kalam. Nanti tak cek implikasinya di mana. Yang ketiga ilmu fikih. Ilmu bahasa jelas, tadi udah saya terangin. Ilmu kalam, kok ilmu kalam ini gopo kan? Ilmu kalam itu mencakup 2 hal deh. Yang kalam dalam artian pirantinya yaitu mantik. Kemudian kalamnya langsung yang isinya ya. Isi dari substansi kalam. Masail. Mantik itu masuk juga di dalamnya ilmu jadal. Wah, oke. Kenapa ke ilmu kalam? Tak kasih contoh. Yang namanya Quran itu apa? Quran itu kan kalamullah ya. Kalamullah. Kalamullah itu qadim atau hadis? Qadim. Qadim itu artinya apa? Sebelum alam raya ada, sebelum dunia diciptakan, sudah ada kalamullah. Berarti Quran sudah ada ya? Sudah ada. Aqimis sholah, dirikanlah sholah. Waktu itu kan belum ada manusia. Kok Allah perintahkan kita untuk dirikan sholat? Merintahkan ke siapa? Buat apa? Ini akan dibahas ini nanti di usul fikih ini. Kata perintah loh, hakim loh. Perintah ke siapa itu? Alif lam mim. Kalau Allah itu nggak bermanfaat, harus bermanfaat. Kalau bisa bermanfaat harus bisa dipahami. Loh, alif lam mim itu siapa yang paham? Apakah juga kalau Allah itu monggo? Ah ini ilmu kalam nanti. Banyak lagi. Ada lagi nanti bahasa tentang at-taklif malayutok dan lain sebagainya itu. Ada detailnya di Al-Mustasfa. Kalau kalian baca kitab Mustasfa nggak paham kalam, susah nggak paham, bingung. 100% bingung. Nah, kalam itu di antara mantik. Karena nanti akan dibahas terutama dikait dengan definisi dan apa itu nanti kan definisi kok seperti ini.
Nanti akan ada kritik definisi masalahnya. Ketika kita mendefinisikan sesuatu, ini apakah definisi ini sudah jami' mani atau belum? Syarat jami' maninya itu bagaimana? Hadnya bagaimana? Surnya bagaimana? Itu akan dijadikan perdebatan panjang. Nah, makanya di dalam ilmu apa namanya usul fikih itu nanti ada muncul namanya usul fikih kalam. Apa itu usul fikih kalam? Usul fikih yang memang banyak terjadi perdebatan kalam, terutama dari kalangan Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Itu seperti usul fikih. Kalau disebut juga bahasa lainnya usul fikih Syafi'iyah, karena munculnya memang dari Imam Syafi'i dan yang dibahas itu memang dilalatul alfat. Itu. Tapi perdebatan kalamnya luar biasa. Yang ketiga itu ilmu fikih. Anda harus tahu fikihnya, karena memang tujuan usul fikih itu termasuk dilalatul alfat, usul fikih semantik itu kan untuk membumikan fikih. Bagaimana kita tahu cantolannya di dalam fikih? Ya itu sudah paham fikihnya. Tanpa itu ya kita akan kerepotan nanti mencari apa contoh-contoh aplikatifnya. Cuma memang kalau di dalam usul fikih klasik, ilmu apa namanya fikihnya itu dimasukkan di situ kalau terpaksa. Karena usul fikih itu teori, ya harus teori. Sehingga yang dikritik ya teori itu benar atau salah, teorinya aja yang dikritik. Makanya kalam banget gitu loh. Kalam banget. Nanti fikihnya itu hanya untuk contoh aja. Sebagai misal 1, misal 2, misal 3 itu. Tapi tetap dibutuhkan itu dalam fikihnya. Jadi kalau hendak mempelajari ilmu dilalah usul fikih teks harus ini yang dipelajari. Kalau yang konteks yang dipelajari termasuk ya ilmu bahasa tetap karena itu untuk alat bantu. Tapi nanti yang diambil adalah ma'aninya tetap. Karena nanti yang dipahami adalah ma'ani. Yang kedua, apa tadi? Mantik Aristo. Mantik. Tetap mantik itu ngintil, usul gitu. Heran saya. Kemana-mana ngikut deh. Mantik. Ilmu kalam nggak dipakai sama sekali dalam maqasid syariah. Baru nanti kajian konteks. Sosiologi kok gimana sebenarnya maksudnya. Wah, harus ono pakar ya kan sosiologi ya. Kalau di dalam istilah fatwa itu nanti ada namanya mustafti, ada namanya apa namanya ahwal mustafti dan sebagainya itu. Apalagi dalam fatwa, ini penting sekali nih. Konteks ini harus dipahami. Baru nanti semua itu akan terangkum di dalam ilmu maqasid. Maqasid itu nanti standarnya itu ada di sana. Kalian bisa baca kalau ilmu maqasid banyak punya Ibnu Asyur itu. Punya Imam Syatibi. Kalau Imam Syatibi berat karena bel dan detail sekali. Tapi bapak ilmu maqasid ya Imam Syatibi gitu. Kalau yang Syafi'iyah itu yang dulu ya punya Ibnu Abdul Salam. Itu kemaslahat tapi sebenarnya ya maqasid. Tapi tidak serapi Imam Syatibi. Kalau Ibnu Abdul Salam itu lebih kepada sisi maslahat tetapi tidak terstruktur serapi seperti Syatibi. Tapi bagus. Qawaidul ahkam fi masalil anam. Punya Ibnu Abdul Salam. Dan sebenarnya kalau lihat kita Imam Syatibi pun tidak mengambil dengan sendirinya dari dia sendiri juga. Dia ngambilnya juga dari terinspirasi di Imam Haramain juga yang Syafi'i. Karena istilah pembagian maqasid menjadi 5 itu sudah disebutkan di dalam kitab Al-Qur'an karya Imam Haramain, kemudian juga dikuatkan oleh Al-Ghazali di dalam kitab Mustasfa, tapi hanya sepintas hanya beberapa halaman. Sama Imam Syatibi jadi muwafaqah tebal 4 jilid kan gitu. Kalau Ibnu Salam 1 buku tebal, ada kisaran 400-an, 500-an halaman. Jadi untuk paham tentang teks dan konteks kuasa ini. Emang belajar itu sabar. Emang gitu lah. Semangat ya. Ya, silakan segera pertanyaan lain. Cukup. Oh ya. Terima kasih pada Ruki yang bertanya, terima kasih kepada Ustaz yang menjawab. Semoga kajian intelektual satu ini dapat dipahami dan dapat diterapkan, itu yang pertama. Terus yang terpenting adalah ada tindak lanjut dari kajian ini. Jadi tidak berhenti di hari ini. Jadi kedepannya bisa kita kaji lagi. Mungkin dari 5 SHA dan 5 PAI bisa mengadakan kajian lagi mengubah dari materi teks dan konteks. Soalnya ini perlu bagi kita seorang mahasiswa.
entah itu bikin jurnal, bikin artikel, itu juga perlu untuk memahami bahasa-bahasa. Kalau kita tidak memahami bahasa, ya kita akan puyeng sendiri. Nah, jangan takut dengan kebingungan, karena bingung itu juga dari proses kita berpikir. Kalau kita nggak bingung, berarti kita nggak berpikir. Mantap. Hari ini kita bingung, berarti kita proses berpikir. Siap. Yang penting nggak bingung loh kalau ini. Kok bingung toh? Ya harus nggak bingung soalnya. Mungkin itu teman-teman semua dari teks dan konteks ini, semoga kita dapat memahami dan dapat mengaplikasikan, karena waktu sudah menunjukkan 11.04 mau mendekati asar. Ya, terima kasih. Langsung saja kita akhiri kajian intelektual Hima SA dan Hima PAI ini dengan membaca hamdalah dan ditutup dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Amin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanya dari Allah. Kita pengen produksi dulu. Masih ada. Udah tak cetak lagi. Belum. Iya, semua ini udah tak cetak.